Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadili Putri dengan NIM 21091107996 dari kelas A Fakultas Hukum Universitas Riau. Dibuatnya video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas antropologi hukum yang dipegang oleh Ibu Adi Tiara Putri, SHMH. Judul dari tugas yang akan saya presentasikan yaitu mengenai sengketa di Irian Jaya. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu ada deskripsi etnografi, Tonowi dan proses perubahan sosial, birokrasi dan pemerintahan desa, uang sebagai pengganti Mege, pengembangan proyek P5, peranan gereja, dan adanya Enamoy dan Owawa Wudi. Pembahasan pertama yaitu mengenai deskripsi etnografi. Berdasarkan data etnografik dan hasil pengamatan, ternyata orang EKG tersebar di sekitar daerah danau, yaitu Danau Paniagi, Tigi, Tage, dan sebagian mendiami daerah Lembah Kamu. Bentuk geomorfologis daerah Lembah Kamu merupakan dataran aluvial atau tanah berendapan yang luas di mana dataran tersebut adalah bekas sungai dan danau yang telah mengering akibat proses pengendapan puluhan tahun. Orang EKG selalu membangun pemukiman oleh adatnya, diakui sebagai pemilik klan atau juga pemilik keluarga atau extended family. Pola pemukiman orang EKG umumnya mengelompok dan terkonsentrasi pada pusat sumber air dan mencari tanah yang subur dengan mata pencarian bercocok tanam dan memelihara babi. Dalam struktur politik tradisional, orang EKG, klan atau tuma adalah kesatuan politik yang paling rendah dan masing-masing klan secara mandiri bertanggung jawab ke dalam dan keluar untuk kepentingan semua anggota klan. Di dalam klan terdapat tokoh adat dan para tonowi yang oleh anggota diberikan wewenang untuk memecahkan persoalan di lingkungan kekuasaannya, meliputi persoalan politik, ekonomi, dan sosial. Sebuah konfederasi dipimpin oleh seorang tonowi yang terkenal dan diakui oleh anggotanya memiliki kekayaan, sifat kedermawanan, kepandaian pidato, dan diplomasi. Kepandaian berperang, mempunyai pengikut yang banyak, serta mempunyai istri yang banyak. Selain itu, seorang tonowi diberikan kepercayaan untuk memimpin pesta babi atau Yuwo. Pesta babi adalah pesta prestige karena lewat kegiatan serta keberhasilan di dalam penyelenggaraan. Maka tonowi tersebut mendapat pengakuan sebagai orang yang berhasil memimpin masyarakat. Pembahasan kedua yaitu mengenai tonowi dan proses perubahan sosial. Bagian ini akan menguraikan sampai sejauh mana proses perubahan sosial dan dampaknya terhadap kepemimpinan tonowi. Ada kecenderungan pada masa kini di mana dengan diintrodusirnya program pembangunan serta pengenalan mekanisme pemerintahan yang baru di daerah-daerah pedesaan, terutama di daerah Irian Jaya, seringkali mengakibatkan terjadinya pergeseran dari wilayah kekuasaan informal. Dalam arti bahwa pergeseran wilayah kekuasaan membawa konsekuensi di mana di satu pihak, dalam hal ini pemerintah, akan tercipta keseragaman pola pemerintahan, tetapi di pihak lain yaitu kepemimpinan informal terjadi pengambil alihan wilayah kekuasaan ataupun memberi bentuk-bentuk baru di dalam pola pemerintahan. Pembahasan ketiga yaitu mengenai birokrasi pemerintahan desa. Suatu kenyataan yang tidak dapat dielakkan lagi bahwa dengan diterapkannya sistem pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 5 1979, di mana pada daerah tertentu sistem tersebut dan menyatu, tetapi sebaliknya di daerah lain sistem pemerintahan dapat mengubah ataupun mengambil alih kekuasaan dari para pemimpin informal. Pengambil alihan kekuasaan dari para pemimpin informal menyebabkan seringkali mereka tidak berdaya untuk menangani masalah yang muncul di dalam klan mereka. Gejala tersebut sering terjadi di desa Yotapuga dan beberapa desa lainnya seperti desa Ugapuga, Ikebo, Dogimani, dan Maua. Selama penelitian berlangsung, kepala desa sebagai wakil pemerintah di tingkat desa diberi tanggung jawab untuk menangani semua persoalan yang muncul di daerah kekuasaannya, sehingga setiap warga desa wajib untuk melapor. Kalau kita melihat dalam tiap klan dan kampung secara adat, para pimpinan informal, terutama tonowi, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan serta menyelesaikan sengketa di antara mereka. Namun hal ini tidak bisa dilakukan karena adanya pengambil alihan tugas pada kepala desa. Dari 75 kasus sengketa yang tercatat di tingkat kecamatan, ternyata 70 kasus diselesaikan lewat kepala sebagai wakil pemerintah, sedangkan 5 kasus lain dikembalikan kepada pimpinan adat atau tonowi. Seringkali kasus sengketa oleh kepala desa maka akan diteruskan ke tingkat kecamatan. Yang terjadi di tingkat desa apabila tidak dapat diselesaikan dari pimpinan formal atau kepala desa telah mengambil alih prosedur, pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa peranan penyelesaian sengketa yang selalu dilakukan oleh tonowi. Pembahasan keempat yaitu mengenai uang sebagai pengganti Mege. Untuk masyarakat EKG sejak dahulu hingga awal tahun 80-an, Mege atau kulit kerang memainkan peranan penting dalam aktivitas perdagangan tradisional, pembayaran mas kawin ataupun denda. Usaha untuk memiliki Mege atau kulit kerang tidak semudah apa yang kita bayangkan, karena untuk memperoleh Mege yang banyak dan yang mempunyai kualitas baik selalu berada di tangan tonowi. Dengan demikian, para tonowi yang memiliki kekayaan tersebut oleh para pengikutnya dianggap mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul di dalam klan.
Setelah uang diterima sebagai alat transaksi resmi di dalam aktivitas adat orang EKG, maka setiap orang berusaha untuk memperoleh uang dengan bekerja keras. Mereka yang tadinya sangat bergantung pada kekayaan serta sifat dermawan dari seorang Tonowi, lambat laun mulai melepaskan diri dari keterikatan dan berusaha mengumpulkan uang untuk kepentingan dirinya. Adanya kesempatan yang luas untuk memanfaatkan uang di dalam aktivitas adat, maka dengan sendirinya akan mengurangi pula sifat kebergantungan antara seorang Tonowi dan anak buah atau Aniokai. Pembahasan kelima yaitu mengenai pengembangan proyek P5. Proyek P5 adalah singkatan dari pendidikan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perkoperasian. Proyek ini adalah suatu yayasan yang bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan yang bersifat non-formal. Adapun tujuan proyek P5 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Bagi masyarakat EKG, proyek P5 merupakan lembaga pendidikan di mana setiap pemuda EKG diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta keterampilan praktis dalam bidang pertanian. Sebelum mereka kembali ke desa, maka para siswa tersebut dibekali dengan peralatan pertanian dan kontrakan hewan berupa pinjaman. Dalam bidang pertanian, misalnya pengenalan akan tanaman kopi sebagai komoditi ekspor dengan sendirinya merangsang penduduk lebih giat bekerja. Di desa Yutapuga, tanaman kopi hampir tersebar merata bagi setiap penduduk yang ingin menanamnya. Dengan dikembangkannya tanaman kopi, tentunya memberikan lapangan kerja baru untuk setiap warga desa. Kesempatan kerja yang ada menyebabkan kaum muda yang tadinya terikat dengan kepemimpinan Tonowi secara bertahap mulai melepaskan diri untuk berusaha sendiri. Dari hasil kerja ini, mereka membiayai setiap persoalan yang muncul dan meminta bantuan seorang Tonowi. Pembahasan keenam yaitu mengenai peranan gereja. Di desa Yutapuga mayoritas dari penduduk adalah pemeluk agama Katolik, sedangkan sebagian kecil pemeluk agama Kristen, Protestan atau Kingmi dalam kehidupan kerohanian kedua agama tersebut memainkan peranan penting dalam usaha membina mental dan rohani dari penduduk setempat lewat ibadah-ibadah. Dari pengamatan di desa Yutapuga, ternyata bahwa gereja menindak keras mereka yang berpoligami, sehingga apabila terjadi pelanggaran, mereka dengan sendirinya akan dikucilkan. Tentunya, tindakan seperti ini merupakan peringatan bagi para pimpinan informal atau Tonowi. Masa kini untuk lebih berhati-hati. Selain faktor-faktor luar yang ikut mempengaruhi kepemimpinan Tonowi, maka ada pula faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, antara lain adanya Enamoi atau Kotu dan Oawa Wudi. Pembahasan ketujuh yaitu mengenai adanya Enamoi dan Oawa Wudi. Dari pengamatan di lapangan, ternyata pada masa kini hampir di dalam setiap klan yang besar dijumpai Enamoi atau Kotu atau perkumpulan yang berfungsi untuk menangani setiap masalah yang terjadi di klannya. Sehingga dengan sendirinya tugas Tonowi pada masa lampau dan kini sudah dialihkan pada Enamoi. Enamoi itu terdiri dari anggota-anggota yang berasal dari satu klan dan biasanya persoalan. Secara bergotong royong menyelesaikan suatu pada waktu lampau, keterikatan seseorang kepada seorang Tonowi merupakan hubungan sebagai bapak dan anak yang sulit dipisahkan. Namun, situasi tersebut pada masa kini sudah berubah karena anak-anak muda tersebut sudah bisa atau mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari pihak Tonowi. Hal ini menyebabkan lambat laun para Tonowi tidak mempunyai pengikut yang sama seperti di masa lampau. Pada umumnya, mereka sudah pula membangun rumah di luar dari lingkungan Tonowi yang disebut Oawa Wudi atau rumah yang terbagi. Pada akhirnya Nafi Sanggenafat menyatakan bahwa apa yang pernah terungkap mengenai kepemimpinan Tonowi di masa lalu dengan kompleksitasnya dalam penyelesaian sengketa lambat laun mengalami pergeseran kekuasaan dengan adanya sistem pemerintahan desa dan faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Sumber yang digunakan yaitu buku pengantar antropologi hukum oleh Profesor Haji Hilman Hadikusuma SH dari halaman 199 hingga 207. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekeliruan dalam hal penyampaian dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.